Terlanjur percaya pada kesurupan Linda, kakek Vina tetap ingin Egy ditangkap. Keluarga Vina rupanya sudah terlanjur percaya pada kesurupan Linda. Bahkan keluarga masih percaya bahwa Vina telah dibunuh oleh Egy pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Meski begitu, Linda yang mengaku kesurupan arwah Vina kini justru enggan disalahkan. Linda cenderung lempar handuk, tak mau ditunjuk sebagai penyebab 8 terpidana dihukum. Vina tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Ia ditemukan warga di Jembatan Talun Cirebon bersama Egy. Ada saksi yang mengaku melihat Vina dan Egy kecelakaan. Tapi dalam sidang, Vina dan Egy dinyatakan meninggal karena dibunuh 8 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal dan Rivaldi. Kakek Vina, Sadullah, mengatakan ia masih berpegang teguh pada pembicaraan saat Linda kesurupan. Yang saya inginkan karena sesuai kesurupan waktu si Linda bahwa si pelakunya ngomongnya si Egy cuma ngerti itu aja bapak mah. Yang saya pikirkan pelaku utama si Egy itu tuh, katanya saat diwawancara Nusantara TV. Sadullah berkukuh bahwa Vina tewas dibunuh, bukan kecelakaan. Ia bahkan meminta agar pelaku yang sebenarnya ditangkap. Pelakunya sampai ketangkap. Yang sudah kena di penjara itu urusan polisi, mau dibebaskan ya mogo terserah polisi, kita keluarga manusia gak mau orang yang tidak bersalah salah tangkap, kata Sadullah. Sadullah mengatakan ia tetap berpegang pada ucapan Linda bahwa yang membunuh Vina adalah Egy. Kepengen keluarga siapa pelaku utamanya, sesuai kesurupannya si Linda, kalau Linda bohong itu terserah ya, tapi itu namanya si Egy. Kalau kita dari kesurupan awal tuh percaya, kata Sadullah. Sedangkan Linda kini justru cuci tangan. Sebelum-sebelumnya, Linda mengaku kesurupan 3 hari setelah Vina tewas. Namun kini Linda mengklaim kesurupan 7 hari setelah Vina dan Egy tewas. Sekarang karena dikait-kaitkan gara-gara Linda jadi orang tertangkap, sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga, kata Linda. Linda mengaku baru mengingat hari itu karena pada Kamisnya sang ibu mengalami hal aneh. Karena Kamisnya itu ada kejadian di malam Jumat rumahnya ada ngetok-ngetok, katanya. Ia memastikan bahwa kesurupan 7 hari setelah Vina tewas di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Orang pintar didatangi semua untuk ngobatin aku. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Marliana tak terima pernyataan sahabat Vina soal keluarganya. Tak terima kasus Vina Cirebon disebut murni kecelakaan. Kakak Vina, Marliana pun membantahnya. Sebelumnya, dalam sidang peninjauan kembali, PK, sejumlah saksi bercerita bahwa mereka lihat Egy mengendarai motor secara ugal-ugalan di Jembatan Talun pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Marliana R. pendapat bahwa jika memang benar terbentur, motor Egy seharusnya mengalami kerusakan. Marliana juga menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Ia tidak terima jika keluarganya dituduh tidak peduli dengan Vina sehingga membiarkan sang adik tidur di rumah temannya berhari-hari. Selain itu, tagar Vina kembali viral di platform media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, setelah warganet dengan akun @rubirubijane __ membagikan pernyataan yang memicu perdebatan panas. Dalam unggahannya pada tanggal 4 Oktober tahun 2024, akun tersebut mengklaim bahwa kasus tragis Vina Cirebon hanyalah kecelakaan murni. Bukan tindakan kekerasan atau pemerkosaan sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Akun tersebut bahkan melampirkan video yang diyakini mendukung argumennya, dan menuliskan, tertanya kasus Vina selama ini pure kecelakaan bukan karena disiksa atau diperkaos, mana dah dibikinin film, kasihan juga yang udah dipenjara. Pernyataan ini memicu respons beragam dari warganet. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 menjadi perhatian nasional karena dianggap sebagai kasus kekerasan brutal yang dilakukan oleh geng motor terhadap Vina dan kekasihnya, Egy. Kedua remaja ini ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang hancur. Awalnya diduga karena kecelakaan lalu lintas setelah jatuh dari jembatan layang. Namun, polisi kemudian menyimpulkan bahwa keduanya diduga tewas akibat kekerasan geng motor. Tragedi ini bahkan diangkat menjadi film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, yang menggambarkan kronologi kematian Vina dari sudut pandang keluarga dan pihak berwenang.
Cuitan dari @rubirubijane _bawah ini menimbulkan perdebatan tajam. Beberapa warganet mendukung klaim tersebut, namun banyak yang menolaknya dengan tegas, mempertanyakan bukti-bukti yang ada dan menyebut bahwa pengakuan pelaku serta hasil penyelidikan kepolisian mengarah pada kekerasan, bukan kecelakaan. Viralnya unggahan tersebut bersamaan dengan statement Deddy Mulyadi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saksi testimoni, Deddy Mulyadi, memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim, meyakini bahwa kematian Vina adalah murni kecelakaan tunggal dan 7 terpidana lainnya tidak bersalah. Saya telah menelusuri kasus ini sejak Mei lalu dan setelah mendengar cerita dari berbagai pihak, saya sangat yakin bahwa kematian Vina dan Eki bukan akibat tindakan kriminal, melainkan kecelakaan murni, ujar Deddy Mulyadi, seorang pegiat sosial yang juga calon gubernur Jawa Barat, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Setelah memberikan kesaksiannya, suasana harus semakin terasa ketika Deddy menghampiri Sudirman dan memeluknya. Terpidana Sudirman pun tak kuasa menahan haru dan berterima kasih kepada Deddy yang telah berupaya menelusuri kasus ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Deddy yang telah mendalami kasus ini dan memperjuangkan kebenaran bagi kami, ucap Sudirman penuh emosi seperti dikutip Tribun.